Halo teman-teman, pagi ini saya dan Rosya berangkat menuju Bank Ramli alias Bank Ramal Lingkungan di Ceseri atau di Jalan Cendana. Nah, selama bulan puasa ini Bank Ramli itu beroperasi di hari Minggu jam 9 sampai 11 pagi atau bisa sampai jam 12 siang. Bisa dilihat warga di sini udah pada datangan nih bawa sampah-sampah untuk ditabung. Oh ya teman-teman, kita juga akan membahas Bank Ramli itu apa sih? Mungkin banyak nih yang bertanya, apa sih Bank Ramli itu? So let's go aja guys. Bank Ramli merupakan salah satu program CSR bagian Community Development yang diadakan oleh distribusi Pertamina di Samarinda bernama Full Terminal Samarinda dan sudah bergerak selama 2 tahun. Di sini kita sudah berada di kantor Full Terminal Samarinda untuk menanyakan Kak Feby terkait apa sih Bank Ramli itu dan apa goalsnya. Latar belakang dibuatnya program Bank Ramli adalah pertama memang Pertamina memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan program CSR atau KOMDES gitu ya, atau pengembangan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakangnya juga oleh situasi dan kondisi di sekitar perusahaan, terutama di Ring 1, urgensinya gitu. Di Ring 1 itu memang kita juga sering terjadi banjir gitu, yang penyebabnya salah satunya adalah disebabkan oleh kuantitas sampah gitu yang cukup banyak ya di kota Samarinda. Kemudian latar belakang lain juga program ini dilatar belakangi dari upaya kita untuk mendukung pemerintah atau program pemerintah atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya bentuknya itu sama seperti format awalnya yang dibuat oleh DLH Bank Sampah. Jadi tetap bikin yang sama, cuma lokasinya di lokasi sekitar perusahaan kita. Bank Ramli memiliki tujuan atau goals itu yang paling utama karena ini merupakan pendasar kegiatan sosial, yaitu untuk mengentaskan permasalahan sampah di kota Samarinda, setidaknya di lingkup wilayah Bank Ramli sendiri terlebih dahulu. Kemudian namun kita juga mendorong untuk Bank Ramli tersebut, selain kegiatannya itu konteksnya sosial, kita dorong juga untuk menjadi sosiopreneur atau social entrepreneur gitu, dimana kegiatan tersebut dapat menghasilkan sumber ekonomi bagi keberlangsungan program itu sendiri, sehingga pada akhirnya terciptalah program yang mandiri dan berkesinambungan. Kenapa nggak dibuka juga oleh Pertamina gitu ya? Mungkin Pertamina itu akan melakukan replikasi program ketika programnya sudah mandiri. Ketika Bank Ramli mandiri, akan dilakukan replikasi, akan dibuat program yang sama di wilayah lain gitu. Sementara ini kan masih di tahun 3 gitu, jadi masih ada beberapa tahapan yang perlu dicapai sebelum kemandirian gitu. Namun setelah sudah mandiri, kita akan buat lagi di lingkungan perusahaan dulu. Jadi ring 1 dulu, ring 1-nya misalkan kelurahan Lerong Ulu, kemudian selanjutnya kelurahan Karanganyar, mungkin selesai di Jalan Cendana ini Bank Ramli Ceseri, nanti di MT Haryono misal, atau yang paling tidak masih di lingkup di sekitar atau di Antasari gitu. Jadi kalau skupnya ada program buka itu akan sulit, mungkin bukan sulit, bisa tapi lama gitu ketika yang lainnya sudah ada di berjalan baik gitu. Jadi mungkin bisa dihimbau, mungkin teman-teman mahasiswa itu perannya bisa menghimbau kepada, memberikan pengetahuan informasi kepada pihak kelurahan gitu, kecamatan mengenai manfaat dari Bank Ramli. Kalau bagi nasabah, manfaatnya menabung di Bank Ramli itu yang pertama dekat dengan rumah ya, karena Bank Ramli itu cukup capaiannya itu adalah yang di sekitar Bank Ramli dulu. Nah, makanya Bank Ramli itu didorong untuk ada di setiap kelurahan, di beberapa RT di setiap kelurahan gitu. Kemudian manfaat lain bagi nasabah adalah nasabah bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan pelestarian lingkungan, tidak hanya mengurangi sampah atau memilah sampah,
tetapi nasabah juga bisa berkontribusi pada kegiatan penghijauan lingkungannya yang dilakukan oleh Bank Ramli. Nah, anggota Bank Ramli sendiri itu dia manfaatnya bagi anggota itu ya tadi, selain memang dia kegiatannya sosial kan, jadi pada dasarnya itu panggilan jiwa gitu ya untuk melestarikan lingkungan sekitarnya, kemudian juga ada pendapatan ekonomi di situ, kemudian juga dilaksanakanlah kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan seperti penghijauan, perindahan gitu, atau pengelolaan sampah organik menjadi pupuk yang kemudian dibagikan ke masyarakat, atau pembibitan lombok yang dilakukan yang kemudian dibagikan ke masyarakat, atau pernah yang terjadi itu kita juga bikin program-program misalkan sembako murah, kita adakan sembako murah untuk nasabah atau nasabah yang paling banyak menabung kita kasih reward seperti itu. Kemudian kita adakan syukuran bersama nasabah begitu. Jadi yang nasabahnya itu dihimbau untuk bawa sampah begitu. Jadi memang saya rasa ini kegiatan yang sangat bermanfaat dan saya berharap sekali bisa lebih masif lagi khususnya di Kota Samarinda. Jadi memang Bank Ramah Lingkungan atau Bank Ramli itu pure memang awalnya adalah kegiatan sosial. Cuman kegiatan sosial akan sulit terus berjalan kelembagaannya gitu ya. Akan sulit untuk terus berjalan kelembagaannya atau berkembang apabila di situ tidak diiringi dengan penghasilan ekonomi gitu, kegiatan ekonomi. Jadi saya berharap dan saya mendorong gitu bagi Bank Ramli atau bank sampah lainnya yang di Kota Samarinda untuk tercapainya sebuah kemandirian program, diharapkan bisa berkegiatan yang menghasilkan kegiatan ekonomi bagi program, memiliki kas yang sehat, keuangan yang baik, kemudian memiliki kelembagaan yang baik, memiliki kegiatan-kegiatan yang baik dan inovatif, sehingga program atau kelompok menjadi mandiri dan bisa memberikan manfaat lebih luas lagi bagi masyarakat. Gitu. Perkenalkan, nama saya Vincentia Aurelia Ignacia. Saya merupakan mahasiswi Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum. Untuk lebih dalam sih saya belum tahu, cuma saya pernah dengar Bank Ramli itu tuh untuk tempat pembuangan sampah untuk pengelola sampah gitu. Ya, tadi saya sempat ke sana karena saya mengantar teman saya untuk membawa sebuah sampah ke sana. Pas saya ke sana tadi sih saya sangat tertarik ya, di mana ternyata sampah yang kita bawa itu memiliki nilai. Yang saya tahunya biasanya itu sampah hanya setelah kita pakai kita buang, ternyata sampai di sana itu ada nilai gitu. Dan saya sangat terkejut karena itu pertama kali saya melihat hal itu. Saya sangat tertarik karena di sini nih kita tuh diajari untuk bagaimana cara mengelola sampah dengan baik, terus untuk menjaga lingkungan kita agar lebih bersih. Karena saya lihat itu banyak orang yang hanya habis menggunakan sampah langsung dibuang begitu saja, dan membuat lingkungan kita semakin kotor. Padahal ada tempat Bank Ramli ini yang sangat-sangat bagus menurut saya ya, dan itu tuh dan ada harganya gitu. Itu sangat nggak rugi sih gitu kalau kita ke sana gitu. Saya tuh berharap Bank Ramli ini dibuka di beberapa cabang, apalagi tuh seperti saya ini dari Pramuka Perjuangan itu sangat jauh ke Cendana sana. Itu tuh sangat tidak worth it untuk saya ke sana setiap hari membawa sampah saya. Jadi saya berharap Bank Ramli ini diterapkan di Pramuka juga ada, di Perjuangan juga ada, karena Pramuka Perjuangan itu tempatnya wadah mahasiswa, dan kita tahu mahasiswa tuh kebanyakan makannya ya dibeli gitu. Itu sih Mbak. Kesan-kesan saya berharap Bank Ramli ini tetap berjaya dan cabangnya makin banyak di setiap sudut. Bukan hanya di Samarinda ya, kalau bisa di luar Samarinda itu lebih baik, karena sampah di Indonesia aja sampah itu merupakan penghasil yang terbanyak gitu.
Jadi saya berharap Bang Ramli ini tetap berjaya dan cabangnya di mana-mana terus. Juga karena adanya Bang Ramli ini lingkungan kita semakin bersih, bukan hanya kepada impactnya kepada manusia tapi hewan dan tumbuhan juga. Dan saya juga berharap Bang Ramli ini semakin berjaya dari hari ke hari. Semangat Bang Ramli. Wah, terima kasih banyak tanggapannya Kak Fewi dan Kak Aurel. Kita kembali lagi ke Bang Ramli Ceseri. Di sini terlihat warga antusias sekali ya teman-teman untuk mengumpulkan sampah dan juga menimbangnya supaya bisa ditabung di Bang Ramli. Berikut adalah contoh bagaimana sampah-sampah di Bang Ramli dipisah dan dipilah supaya bisa dijadikan kerajinan tangan. Keren banget ya teman-teman. Jadi sampah-sampah ini nggak boleh langsung kita buang, tapi kita pilah dulu karena semuanya bisa kita daur ulang menjadi bahan-bahan yang kreatif. Salah satunya seperti botol-botol ini, tutup botol, dan lain sebagainya. Jadi, yuk jangan langsung buang sampah, tapi dipilah dulu. Program Bang Ramli ini juga biasanya mengadakan FGD atau Focus Group Discussion yang bertujuan untuk memberikan arahan dan pengetahuan baru bagi masyarakat yang ikut dalam program Bang Ramli. Selain itu, FGD diadakan untuk mengevaluasi program Bang Ramli itu sendiri. Keren ya? Wah, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung film. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, akan ada kesan-pesan yang menarik, oke? Ayo kita menabung di Bang Ramli Ceseri supaya sampahnya punya nilai plus dan nilai ekonomi. Ayo pilah sampah dari rumah dan wujudkan lestari dengan sampah, pintar dengan sampah, dan sehat dengan sampah.